yang menjadi tambahan nanti guru-guru KKR dalam membangun iman anak-anak kita, dalam memberikan penjelasan tentang bahan Alkitab kita di Minggu tanggal 1 Mei ini. Tadi itu sebagai bahan Alkitabnya adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 4, lalu bahan remajanya itu Roma 12 ayat 15 sampai 16. Jadi kami kasih coba penjelasan sedikit tentang nats kita ini, nggak ada kami tulis di sini, tapi yang bisa kita lihat persamaan dari kitab Filipi dan Roma, pertama adalah sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus, kan gitu ya. Sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus dan sama-sama dikirimkan kepada jemaat mula-mula pada saat itu di daerah itu masing-masing, kan gitu ya. Jadi di Filipi untuk jemaat mula-mula Kristen di Filipi, Roma juga demikian. Dan tantangannya juga hampir sama. Tantangan yang dihadapi orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu hampir-hampir sama. Jadi ada dua yang bisa kita bagi tantangan yang mereka peroleh. Pertama itu dari internal, dalam, kan gitu ya. Dan juga dari luar. Dari luar dulu itu pasti sudah otomatis yang seperti kita ketahui orang Yahudi pada saat itu tidak menyukai orang Kristen. Dan sering sekali mereka melakukan segala cara gimana orang Kristen supaya tidak berkembang, bagaimana orang Kristen untuk meninggalkan Kristus, kan begitu. Banyak cara yang mereka lakukan. Tambah dari itu pemerintah setempat, apalagi pada saat itu yang berkuasa adalah pemerintahan Romawi. Jadi orang Romawi juga sama-sama kita ketahui nggak suka dengan perkembangan kehidupan orang Kristen. Jadi lebih ekstrim lagi mereka, banyak yang menyiksa, banyak yang bahkan membunuh orang Kristen pada saat itu. Nah, selain dari masalah dari luar, eksternal ini, ada juga ternyata masalah dari dalam. Apa itu? Tentang kebersamaan mereka, tentang persekutuan mereka. Jadi masing-masing manusia ternyata karena dosa masih sering jatuh pada dosa ego, kan gitu ya. Egois yang merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih penting dari orang lain, merasa lebih berjasa dari orang lain, sehingga akhirnya merendahkan atau meremehkan orang lain. Dan itu sangat mengganggu persekutuan sudah pastinya, kan gitu. Apalagi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menyurati kedua ya, tapi di tahun yang berbeda dengan posisi yang berbeda, menyurati kedua jemaat ini dan memberikan apa yang menjadi firman Tuhan bagi mereka dengan harapan firman Tuhan inilah yang boleh dijalankan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita tarik ini dalam kehidupan kita sekarang juga ini berlaku, kami rasakan gitu ya. Tadi Kak Rumila udah bacakan kepada kita renungan untuk pelayan, tantangan zaman sekarang apa? Pandemi COVID-19, kan gitu ya. Itu dari luar dan dari dalam juga sebenarnya. Bijak tidak kita menyikapi bahwa sekarang semua serba digital, kan gitu ya, semua sekarang serba virtual. Apakah itu mengurangi kebersamaan kita jadinya atau justru semakin bisa mendekatkan kita, kan begitu. Jadi kebijaksanaan yang dituntut dari kehidupan kita. Nah, demikian juga dengan orang Filipi dan Roma tadi. Makanya kami bilang tadi firman Tuhan ini tetap kontekstual walaupun diberikan ribuan tahun yang lalu, tapi juga tetap berlaku hingga saat ini untuk kehidupan kita orang Kristen. Bagaimana kita supaya menjaga kesatuan kita, persatuan kita, kebersamaan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, untuk itu kita mau lihat apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak kita. Pertama dulu untuk kelas balita dan anak kecil ya. Bagi kami yang bertugas, ini tadi kalau kami lihat nanti di buku bimbingan KKR itu bacaan kita adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Dan kalau kita lihat sebenarnya balita dan anak kecil dalam pemakaian kata agak berbeda temanya ya. Kalau anak balita itu pakai kata kompak, anak kecil itu kata akrab. Tapi kami rasa ini satu pengertiannya sama, kan gitu ya. Pengertiannya sama, nggak ada bedanya. Jadi silahkan kita bilang tema kita hari ini akrab atau kompak gitu ya. Boleh ya guru KKR ya. Lalu kami rangkum di sini ada 4 yang menjadi tujuan kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa kita capai dalam kita memberikan firman ini. Pertama, anak dapat menyebutkan tema sambil mempraktekkan dengan jari ya. Lalu kedua, menyebutkan persamaan kata akrab atau kompak dalam teks, lalu menyebutkan pentingnya akrab, kompak dengan teman, lalu anak dapat menceritakan tentang teman akrabnya atau teman kompaknya. Metodenya cerita. Alat peraga nanti ada kami siapkan gambar orang yang berteman, nyanyian kau temanku ku temanmu yang kita nyanyikan tadi di mula-mula kita mulai sermon kita, lalu beta sayang Ose, lalu kasih. Ada ayat hafalan untuk anak kecil sebenarnya Roma 12 ayat 16a.
Nah, ini tawaran kami di kegiatan pengajaran. Pertama nanti, ini juga di buku bimbingan seperti dijelaskannya ya. Coba ketika nanti kami menyampaikan kepada anak balita dan anak kecil bahwa tema kita hari ini, adik-adik yang terkasih, adalah akrab, kompak, gitu. Jadi coba pas nanti kakak guru atau bibi guru mengatakan akrab dan kompak, semua jarinya kan gitu ya. Mungkin kamu lebih paham sebenarnya. Jarinya diangkat dua-duanya, digerak-gerakkan begini kan gitu. Nanti bisa kamu ajak anak-anak itu memulai menyatukan jari-jarinya. Jadi bisa dimulai dari jari kelingking, jari tengah, jari manis, jari tengah, jari telunjuk dan jari jempol. Jadi membentuk orang berdoa, dengan kata lain rapat kan gitu ya. Nah, inilah tema kita kan gitu ya, akrab, kompak. Semua jari-jari kita melekat di dalam Kristus, dalam Tuhan, dan bentuknya seperti orang sedang apa kan gitu ya, sedang berdoa. Nanti pelan-pelan ya, boleh nanti pelan-pelan kamu ajak anak-anak mempraktekkan itu ketika sambil kamu mengatakan tema akrab ya. Jadi jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol kan gitu ya. Lalu kita bilang sambil sikap berdoa sama-sama kita menyebutkan akrab kan gitu ya. Boleh begitu ya guru KKR ya. Nah setelah itu kamu boleh tanya kepada anak-anak, ada yang tahu nggak apa artinya akrab atau kompak? Nanti mungkin 1-2 bisa kamu suruh memberikan jawaban. Nah setelah itu kamu bilang, ya benar, akrab atau kompak berarti kita memiliki hubungan ya. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seseorang. Siapa seseorang itu? Bisa jadi sahabat kita atau teman kita di sekitar kita. Teman KKR, teman sekolah, tetangga, bisa jadi kan gitu. Atau bisa juga dengan kakak kita, abang kita, adik kita. Bahkan juga dengan orang tua, baik itu papa mama kita atau guru-guru KKR kita ya, atau bibi bengkila kita, mama mami kita, bisa, siapa aja bisa kan gitu ya. Artinya kita dekat sekali dengan dia seperti jari-jari yang kita satukan tadi ya. Jadi rapat semuanya dan membentuk sikap berdoa, berarti saling mengasihi kan gitu satu sama lain. Nah setelah itu kamu bawa dia ke dalam firman Tuhan kita, kitab Filipi tadi pasal 2 ayat 1-4, bahwa tadi kalau kita lihat ada kata akrab di situ, ada kata kompak di situ. Apa itu? Sehati sepikir kan gitu ya, sehati sepikir. Jadi kalau kita lihat di situ bagaimana Rasul Paulus menasehatkan ya, mengajari, mengingatkan jemaat Filipi supaya hidup akrab, hidup kompak. Nah, dan ciri-ciri orang yang hidup akrab dan kompak itu adalah saling mengasihi satu sama lain, nggak bermusuhan, nggak ada keributan, nggak berantem, nggak bertengkar gitu dia, nggak berpecah, tapi saling mengasihi, saling menerima satu sama lain. Kenapa? Karena itu teladan yang diberikan oleh Kristus Tuhan kita. Jadi nanti bisa kamu kaitkan dengan perayaan Paskah yang baru kita rayakan ya guru-guru KKR ya, bahwa kenapa Kristus kita mau mati untuk kita? Karena dia mengasihi kita. Dia nggak mau kita hidup susah di dalam dosa, dia nggak mau kita bermusuhan. Oleh karena itu kita sudah bakar kemarin dosa-dosa kita, jadi kita harus mengikuti teladan Kristus. Betul memang kita manusia berbeda-beda, tapi di dalam Kristus kita semua satu, jadi harus saling menerima satu sama lain. Nah setelah itu guru-guru KKR boleh bertanya kepada anak-anak kalau ada yang punya pengalaman tentang temannya yang dia rasa dia kompak selama ini. Kasih waktu 1, 2 atau 3 menit kan gitu ya. 2 anak, siapa nama temannya, kenapa bisa kompak, ngapain aja kan gitu ya. Nah itu harapan kalau bisa jangan hanya sama 1-2 orang kita kompak, tapi sama semua orang kita kompak, sama semua orang kita akrab. Kita mengasihi semua orang, bahkan orang tua kita, bahkan kakak abang kita harus kompak kan gitu ya. Bahkan orang yang jahat sama kita sekalipun kita harus mengasihi, kita harus akrab dengan dia gitu ya. Itu yang kita antarkan nanti anak-anak kita. Nah ini dia nanti terakhir kan gitu ya, boleh nanti sebagai tekad anak-anak untuk kompak dan akrab itu dengan menyanyikan bersama-sama lagu tadi ya, seperti mentega dengan roti. Ya ini teks kata-katanya. Nah nanti sebelum kita nyanyikan, ini lihat ini roti dan mentega gimana. Jadi kalau roti itu kalau nggak pakai mentega dibuat itu nggak akan jadi roti gitu ya. Tepung mau sebanyak apapun kalau nggak ada menteganya sedikit aja susah lengketnya,
susah jadi roti dan rasanya juga kurang enak kan gitu. Tapi itulah roti dan mentega, ya kalau dia disatukan rasanya pasti lebih nikmat. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan juga seperti itu. Nah, celana dengan baju juga demikian. Coba kita hanya pakai baju, nggak pakai celana, apa yang terjadi? Itu bisa kan bawa ke situ ya guru-guru KKR ya. Nah, ini dia gambar-gambar orang yang ini ya, akrab, kompak teman-teman ini ya. Semuanya tertawa bersama gitu ya. Ini main kotor-kotoran pun nggak merasa bau temannya karena sama-sama gitu. Ginilah ciri-ciri orang kompak, tertawa bersama, berbahagia bersama, bermain bersama, ya semua serba bersama. Jadi ini guru-guru KKR yang bisa tambahan nanti kami sampaikan untuk anak balita dan anak kecil. Nah, sekarang kita masuk di anak tangguh dan remaja. Tadi bahan kita Roma 12 ayat 15 sampai 16, temanya sehati sepikir. Ini diangkat dari teks kita. Nah, tujuannya ada di sini 4 kami rangkum guru-guru KKR. Pertama, supaya anak dapat mendeskripsikan sehati sepikir sesuai dengan teks. Lalu kedua, anak dapat menjelaskan contoh sehati sepikir sesuai bacaan remaja. Lalu yang ketiga, menjelaskan pentingnya sehati sepikir. Dan yang terakhir, anak dapat menyatakan tekad untuk sehati sepikir melalui nyanyian. Metode cerita, nyanyian ini dia, boleh ditambahkan yang tadi. Nah, apa kegiatan pengajaran yang bisa jadi tambahan kami sampaikan di sini? Adalah ini kalimat pertama yang kami rasa boleh juga menjadi pembuka nanti ketika kami menyampaikan kelas anak tangguh dan remaja, guru-guru kami yang bertugas, yaitu kalimat bijak yang pernah mengatakan, satu musuh kebanyakan, 1000 teman kurang. Ya, itulah ternyata pentingnya kenapa kita harus berteman dengan siapapun. Kalau ada satu musuh saja, itu pasti capek kan gitu ya. Bisa bikin orang kurang nyenyak tidur. Kenapa dia mikirin musuhnya itu terus kan gitu dia. Jadi kalau 1000 teman kurang, kenapa? Ya kita senang kan kalau kemana-mana ada teman, happy, bahagia, bisa ada berbagi, bahkan ada yang traktiri dan sebagainya kan gitu. Ada teman kemana saja. Dengan kata lain, diajak kita melalui ungkapan bijak ini bahwa ayo kita berteman dengan siapa saja, nggak usah pandang bulu kan gitu. Berteman dengan siapa saja, hindari perselisihan ataupun pertengkaran supaya apa? Damai sukacita kehidupan kita pastinya kan gitu dia. Nah, tema kita katakan bahwa sehati sepikir. Ini kita lihat akar katanya hati dan pikiran pasti kan gitu ya, hati dan pikiran. Jadi hati dan pikiran kita itu bersatu dengan hati dan pikiran orang-orang di sekitar kita. Atau dengan kata lain kita berarti sevisi, semisi, punya tujuan yang sama. Dan itu nggak gampang kan gitu ya, itu nggak gampang dan nggak mudah, sama sekali tidak mudah. Karena ada istilah yang bilang rambut sama hitam, tapi isi hati dan kepala siapa yang tahu kan gitu. Satu keluarga aja bisa beda. Satu keluarga aja yang sama-sama satu orang tua itu bisa beda karakter. Apalagi yang kita dengan tetangga kita, dengan teman gereja kita, dengan teman sekolah kita sudah pasti kan berbeda. Tapi hari ini melalui firman Tuhan kita diajak supaya sehati sepikir, yang artinya adalah bahwa kita satu roh di dalam Tuhan. Dengan kata lain, yang menjadi perekat, yang menjadi lem kita untuk bisa sehati sepikir itu adalah roh Tuhan itu dia. Firman Tuhan itu, pengajaran tentang kata Tuhan itulah yang menyatukan kita. Nah, seperti yang kami sampaikan di sini tadi bahwa sehati sepikir berarti itu sama dengan satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi walaupun terdiri dari banyak orang, tapi ketika kita hidup dalam sebuah persekutuan, kita harus menjadikan bahwa Tuhan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dialah sang pemilik hati, pikiran kita. Dialah yang harusnya mengendalikan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan harapan itu yang kita lakukan semuanya sehingga kita bisa sehati sepikir kan gitu. Ya kalau beda roh kita, dalam artian kalau teman kita misalnya sibolis yang lebih menguasai dirinya, ya otomatis ya kita nggak akan bisa sejalan kan gitu, nggak akan tercapai yang namanya sehati sepikir. Mau apapun terjadi kalau bukan Kristus yang kita bikin menjadi pengikat hati dan pikiran kita, pasti tidak akan pernah bisa bersatu. Nah oleh karena itu kita diajak terus kan gitu ya, anak-anak KKR, anak remaja, mari kan gitu belajar terus firman Tuhan. Jadi sama-sama lah kita semua baca Alkitab kan gitu. Biar inilah menjadi sumber kita boleh sehati sepikir. Biar roh Tuhan itu yang menuntun kita dan mengajari kita dalam setiap bersikap dan membangun relasi. Bagaimana caranya? Ya sama-sama baca Alkitab yang sama, ikut ibadah kan gitu ya. Kalau dibilang PA kakak remaja, ya ikut PA remaja. Kenapa? Supaya sama-sama sehati sepikir.
tahu kita kan gitu ya tentang kasih itu bagaimana, tentang berbagi itu bagaimana, menghormati orang tua itu bagaimana, ya harus sama-sama. Kalau dia seringan nonton eh, drakor kan gitu ya. Ada dua orang misalnya, satu lebih sering nonton drakor, satu yang lebih sering dengar renungan firman Tuhan, otomatis pasti ini bisa beda persepsinya. Nggak akan, kadang-kadang nggak akan nyambung, sering ribut bisa jadi. Tapi kalau sama-sama lah tujuan kita, kasih kita, hati jiwa kita, pasti kita menjadi sehati sepikir kan gitu ya. Itu kita sampaikan kepada anak remaja dan anak tanggung. Nah, oleh karena itu kita lihat tadi dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 dan Roma 12 ayat 15 sampai 6. Tadi di awal sudah kami jelaskan ya guru KKR ya. Nanti bisa kami sampaikan juga tuh kepada anak-anak bahwa ini adalah surat Rasul Paulus. Kalau Filipi berarti kepada jemaat Filipi, kalau ke Roma berarti jemaat di Roma. Walaupun mereka ini beda daerah, kan gitu ya, dua daerah yang berbeda, tapi di situ ada jemaat Kristen mula-mula, mereka punya tantangan yang sama. Tadi udah kami sampaikan itu ya. Jadi firman Tuhan mau mengajak seluruh jemaat pada saat itu supaya sehati sepikir. Kenapa Rasul Paulus mengajak untuk sehati sepikir? Karena sudah ada mulai masalah ini. Ya, sudah mulai ada masalah, sudah mulai ada ketidakcocokan, sudah mulai ada perselisihan, yang satu menganggap lebih baik dirinya daripada yang lain, sudah mulai egois, tidak memikirkan orang lain, kan gitu ya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan firman Tuhan ini. Nah, apa yang disampaikan tadi dalam firman Tuhan, ini ada beberapa poin, kami catat 6, ya. Paling tidak 6 inilah yang menjadi pondasi. Ya, tidak hanya untuk jemaat Filipi dan Roma, tapi juga buat anak tanggung dan anak remaja. Bahwa bagaimana supaya kita ini semua bisa sehati sepikir, mari sama-sama kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Karena kenapa bisa ribut satu kelompok kalau ada yang hanya mementingkan diri sendiri, kan gitu dia. Nah, tambah dari itu, ayo bina mental karakter kita, anak-anak tanggung dan anak remaja supaya tidak gatal telinga gitu ya. Ini kurang ini ya, tidak gatal telinga untuk selalu harus mendengar puji-pujian. Jadi dalam artian, kalaupun kita bikin satu-satu hal itu bagus, baik, atau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu tiba-tiba nggak ada yang memuji kita, jangan berkecil hati karena itu. Jangan terganggu karena itu. Karena yang paling penting adalah pujian dan pengakuan dari Tuhan kita. Ya, itu yang paling penting gitu. Nggak penting dari orang di sekitar kita. Itu hanya bumbu-bumbu, itu hanya bonus gitu. Jadi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kerjakan saja terus kebenaran, lakukan saja terus kebaikan dalam kehidupan kita ini. Mengasihilah terus, menjingkatlah terus, kan begitu kita tekankan kepada anak-anak tanggung dan remaja ketika dia berada dalam komunitasnya, khususnya di tengah-tengah gereja misalnya. Lalu selanjutnya peduli dengan orang lain, ya. Kita harus peduli dengan orang lain, sensitif dengan orang lain, harus mau tahu tentang orang lain. Jadi jangan kayak ini tadi, yang pertama ini hanya mementingkan diri sendiri. Kita maunya tahu. Contohnya beginilah, tanda kita peduli dengan orang lain itu bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis. Jangan pas orang lagi sedih kita ketawa kan gitu, atau orang lagi ketawa datang kita nangis. Ya kalau bisa ayo. Kalau ibaratnya misalnya kita bikin ilustrasinya, orang menari, ya, orang menari, apa musik yang sedang dimainkan, itulah kita ikutkan. Kalau musiknya sedang temponya lagi cepat, ya kita pasti geraknya juga cepat, kan gitu. Jangan pula kita lambat, pasti jadi aneh dilihat orang. Kalau temponya lagi lambat, ya kita lambat juga, kan gitu dia. Jadi inilah karakter yang harus kita bangun. Kita mampu berempati, ya. Ini bahasanya secara psikologi itu berempati, tidak hanya simpati. Kalau simpati itu kan gini dia lihat orang sedang sakit, aduh kasihan ya, itu simpati tuh. Dia memang kasihan, bukan main-main, dia memang kasihan nengok orang sedang sakit. Aduh kasihan ya, sakit kali pasti rasanya itu simpati. Sampai situ hanya kadarnya. Tapi kalau berempati itu, dia betul-betul tahu kalau itu sakit, dia datang, dia tolong, bahkan dia doakan. Itu orang berempati, gitu dia. Dia ikut merasakan sakitnya sehingga dia ada di situ, hadir di situ, itu berempati kan gitu. Jadi kami sampaikan nanti pengertian itu kepada anak-anak kita ya guru KKR ya, walaupun kami nggak tuliskan di sini ya. Lalu tambahannya jangan SMS kan gitu. Itu bisa kami bikin tambahannya, siapapun yang kami ngajar sekarang ini ya.
kami nggak lihat tadi siapa yang ngajar kita di remaja dan anak tanggung, jangan SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang, kan sekarang sudah seperti itu yang paling sering kan. Tapi percaya kita anak-anak KKR mampu seperti firman Tuhan katakan ini, bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, lalu tidak menganggap diri pandai. Ya, walaupun pandai kita, walaupun kita hebat, walaupun ada di kita, Rasul Paulus justru mengatakan jangan pernah menganggap diri pandai. Atau dengan kata lain, Rasul Paulus mengajak kita lewat firman Tuhan ini untuk selalu rendah hati. Ya, untuk selalu orang rendah hati. Karena begini, kadang-kadang ada orang yang nggak simpatik. Kalau kita terlalu menonjolkan diri, menganggap diri paling pandai, paling bisa, kan gitu ya. Akan ada orang yang nggak simpatik. Dan biasanya kalau kita menganggap diri kita pandai, jatuhnya pasti pada dosa kesombongan. Ya, kalau kita merasa diri kita lebih pandai dari teman kita, lebih merasa paling unggul, merasa lebih berjasa, jatuhnya kita pasti bisa dalam dosa kesombongan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita, hey, hati-hati, jangan seperti itu, tapi tetaplah rendah hati. Jadi anak tanggung, anak remaja, kalaupun kita paling pandai di kelas kita, yang paling hebat mungkin, yang paling rajin di komunitas kita, di gereja dan dimanapun, jangan merasa, kan gitu ya, jangan menganggap diri pandai yang lebih dari yang lainnya, tapi tetaplah rendah hati. Nah, setelah itu yang paling penting, supaya kita sanggup melakukan ini semua, tetaplah arahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan, supaya apa? Kita dimampukan dan diajari untuk bisa melakukan ini semua dan bangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, terakhir, ini dia tambahannya yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak KKR, bagaimana kita bisa sehati dan sepikir dengan orang-orang di sekitar kita, dengan persekutuan kita, dengan keluarga kita juga, bahkan ya, paling penting keluarga juga. Ini dia, Matius 22:39 katakan bahwa ya KKR harus mengasihi. Mengasihi yang bagaimana itu? Jawabannya adalah bagaimana engkau mengasihi dirimu, lakukan juga itu kepada orang-orang di sekitarmu, tidak pandang bulu, kan gitu ya. Kita mengasihi diri kita. Contoh kita mengasihi diri kita merawat diri kita mandi, kita makan, kita belajar, kan gitu ya. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada diri kita. Lakukan juga itu kepada sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jawabannya sangat simpel sebenarnya. Bagaimana kita mampu sehati sepikir, bagaimana kita mampu saling mengasihi, ini jawabannya. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikianlah kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi ini guru KKR yang bisa kami sampaikan ya sebagai tambahan. Nanti banyak lagi yang bisa kami lengkapi ya dari masukan-masukan yang lain. Selamat melayani ya, Tuhan memberkati. Bujur.